cosplayer. Gue hampir tiap hari emang cosplay everyday gitu. Gue juga mau kuliah juga emang mesti kayak gini. Jadi kita nggak ngerasa cosplay, emang dandanan sehari-hari. Kalau misalnya di luar sekolah ya menjurus-jurus ya, tapi yang nggak terlalu over kayak ke acara gini kan boleh sedikit berani. Kalau misalnya ke mall gitu ya nggak sobat ini juga. Sehari-hari biasa. Tapi kalau nggak Jepang. Saat ini fenomena visual kei memang sedang disukai oleh generasi muda di Jakarta karena idealisme yang mengusung kebebasan mengapresiasikan diri. Semakin banyaknya acara-acara bertema Jepang diselenggarakan belakangan ini jadi salah satu alasan mengapa komunitas ini semakin banyak saja pengikutnya. Kecintaan cosplayer terhadap visual kei tidak hanya ditunjukkan dengan gaya dandanan. Beberapa orang yang termasuk pionir dari Visual Kei Jakarta bahkan membahas khusus Visual Kei lewat sebuah majalah underground bernama Koma. Ketiga orang pionir Koma yaitu Dark, Mizui, dan Mi ingin membagi informasi yang mereka tahu tentang Visual Kei. Lewat Koma lah para pecinta Visual Kei memperoleh info tentang fashion ataupun band-band yang bervisual kei. Kita tuh banyak mengulas band, nggak cuma dari sisi musiknya, dari sisi fashion itu band, terus kepribadian dari tiap-tiap personilnya, keseharian mereka gitu, terus gosip-gosip yang ada. Kita juga nampilin new release. Sebagai orang-orang yang aktif dalam komunitas ini, mereka cukup mengikuti awal perkembangan komunitas Visual Kei di Jakarta. Perkembangannya dari komunitas-komunitas yang pertama tuh komunitas dulu tuh ada milis Indie Jap tuh Indie Jap tuh kepanjangan dari Indie Japanese, jadi emang milis khusus buat penggemar di bawah indies, karena dulu yang namanya yang tahu musik Jepang tuh ya penyebarannya juga underground ya. Perkembangan ini juga diiringi dengan perkembangan jenis-jenis gaya dandanan Visual Kei di dalam komunitas di Jakarta. Awalnya sih gotik banget karena terpengaruh Paris Major dulu ya. Lagi ya namanya gaya gotik tuh minimal mudah sih, soalnya kayak gitu aja ya. Cuman pakai hitam terus pakai eyeshadow hitam, muka diputihin gitu. Kalau yang buat ceweknya Lolita, kayak gue ngalamin, gue tinggal cari aja di toko-toko pakaian bekas gitu, biasa suka ada baju-baju yang hitam agak Brenda. Nah, pakai gitu aja udah kelihatan gotik. Terus kayaknya mulai berkembang tuh bisa dibilang gara-gara dia yang mulai cosplay J-Rock, cosplay band-band J-Rock pertama tuh Gazette ya. Iya, Gazette. Cosplay Gazette, terus orang-orang baru nih beda. Soalnya kan lebih berwarna ya. Lebih berwarna. Biasanya kan hitam yang mulai ada warna ungu, ada warna putih, ada merah, campur gitu. Terus dandannya juga nggak cuma yang gitu-gitu aja, masih jadi tambah bervariasi. Terus gaya rambut juga nggak cuma hitam dikuncir dua, jadi beda lah gitu. Jadi makin berkembang sih dengan kaos kaki warna-warni, bisa campur rokatan dengan celana. Seiring perkembangan zaman, jenis-jenis piske tadi bisa berubah. Lalu apa yang menyebabkan perubahan tren jenis gaya dandanan Visual Kei tersebut? udah bosan aja kali ya. Bosan dan udah bosan yang kelam-kelam, terus pengen Tampil beda lebih ceria, dan kayaknya sih lumayan gampang, soalnya kayak aksesoris banyak kan tambahannya cari. Iya, lebih gampang dicari. Suka atau tidak, komunitas ini sedang dan masih akan terus berkembang. Namun apakah masyarakat umum tahu tentang Visual Kei? Visual Kei kurang tahu sih. Visual Kei maksudnya? Visual Kei gue nggak tahu banyak, tapi yang gue tahu visual Kei gitu orang-orangnya pede abis. Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui komunitas ini. Lalu setelah dijelaskan mengenai Visual Kei, bagaimanakah tanggapan mereka? Tanggapan gue tentang orang yang berdandan Visual Kei sih wajar-wajar aja ya, karena mereka ingin mengekspresikan diri mereka. Tapi tentunya saat ini ya mereka dandan seperti itu di tempat yang sesuai sih kalau menurut aku. Gokil sih, lucu-lucu, unik dan kreatif banget menurut gue sih. Dandanannya keren, saya suka, menarik, bagus. Menurut gue mereka itu
punya kepribadian yang unik. Terus bisa untuk PD-nya tinggi ya, soalnya dia bisa nunjukin dirinya sendiri terus kesukaannya tuh kayak apa gitu. Kemudian, apakah mereka mau mengikuti gaya berfiske ini? Kayaknya enggak dulu deh, belum pede banget soalnya. Why not? Kalau misalnya tiba-tiba nanti gue punya show atau apa gitu ya, gue pengen banget bisa seperti mereka karena gokil dan unik aja gitu menurut gue. Gue berniat pengen ikutan seperti itu. Gitu. Meskipun ada begitu banyaknya tanggapan dari masyarakat, namun ini adalah sebuah potret hidup generasi muda kita. Berikut pendapat sosiolog dari sudut pandang sosial. Pertama, kalau kita lihat visual kei itu kan muncul di kalangan remaja ya. Nah, memang pada masa remaja itu dalam pertumbuhan seorang anak atau bagian dari kehidupan sosialnya itu adalah masa di mana dia mencari identitas. Apakah fenomena ini akan bertahan lama? Seiring dengan bertambahnya waktu dan bertambahnya kedewasaan, itu akan diganti dengan role model yang lain gitu. Bisa mungkin bukan visual kei lagi, tapi apalagi bisa muncul budaya subculture lain. Adakah dampak negatif yang dapat timbul dari fenomena semacam ini? Itu kalau bisa sampai mengarah ke situ, fanatisme yang berlebihan, kemudian mungkin jadi tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia dalam tanda kutip kartun gitu ya. Inilah gambaran fenomena sosial yang saat ini terjadi di masyarakat kita. Saat kebebasan berekspresi untuk mengapresiasikan diri mereka dihargai, maka akan terus bermunculan komunitas-komunitas baru di Jakarta. Salah satunya adalah komunitas visual kei. Selama masih ada orang-orang yang menyukai fenomena ini, maka visual kei akan terus hidup di Jakarta.